大齐皇朝，齐皇统治无边疆域，疆域内有6大王国为父，宗门附庸王国，王国附庸皇朝。至于皇Bab 11-15, Penatualing. Di samping, Kaisar akhirnya tidak tahan untuk terus duduk di pinggir. Jangan sampai Adipati Ling yang pemarah ini benar-benar menyingkirkan ketiga cucu dari keluarga Yang. Ketika itu terjadi, masalahnya tidak dapat diperbaiki dan bahkan kerajaan Bantalan Langitnya akan mengikuti kedua klan keluarga mereka dan menghilang dari muka bumi ini. Tidak peduli apa, itu adalah kesalahan permaisuri hari ini. Tetua Ling dapat diyakinkan bahwa saya akan memberikan jawaban yang tepat kepada senior. Kaisar tidak punya alternatif lain. Dia adalah raja suatu bangsa, tetapi dia tidak mampu memprovokasi kedua lelaki tua ini. Dia tidak punya pilihan selain meletakkan harga dirinya dan menyimpan keluhannya di dalam hatinya. Dia berpikir dalam hati, dalam semua generasi kaisar, saya mungkin dianggap yang paling pengecut dan tidak berdaya. Sekarang, ada 2 orang di pengadilan yang tidak berani saya provokasi. Jika bukan untuk menjaga stabilitas negara ini, mengapa saya harus bersusah payah menanggung kemarahan seperti itu? Karena Kaisar telah berbicara, bahkan jika Ling Zhan tidak mau, dia masih harus menghadap Kaisar dan mundur. Bagaimanapun, dia adalah Kaisar. Selain itu, dengan hadirnya semua pejabat sipil dan militer, jika dia menamparkan wajah Kaisar di depan begitu banyak orang, itu akan menjadi akhir dari antrean keluarganya bahkan jika waktunya belum tiba. Sepertinya Ling Zhan masih harus menunggu waktunya untuk urusan permaisuri. Selanjutnya, setelah ledakan kemarahan sesaat, kepala Ling Zhan juga berangsur-angsur hilang. Dia mulai menganggap masalah itu terlalu keterlaluan untuk dipercaya, mengetahui betapa liciknya Yang Kongkun, bagaimana dia bisa menggunakan rencana lelucon seperti itu. Mereka telah berkompetisi sepanjang hidup mereka, dan Ling Zhan sangat jelas bahwa ini sama sekali bukan gayanya. Karena itu, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan wajah penuh depresi. Permaisuri Yang Sui kemudian dikawal oleh Yang Kongkun sendiri kembali ke istananya karena Yang Kongkun sendiri tidak yakin akan keselamatannya. Sebagai kepala keluarga Yang Kongkun secara alami sangat akrab dengan cara kerja lawannya Ling Zhan. Orang ini secara alami melanggar hukum dan tidak takut, meskipun putrinya mungkin telah dinobatkan sebagai permaisuri. Di mata orang tua berkabut itu, gelar itu tidak ada artinya. Dan jika itu berubah dari dorongan ke dorongan, Ling Zhan tidak akan berpikir 2 kali. Jika tidak ada yang bisa memberikan penjelasan yang memuaskan kepada yang terakhir untuk kejadian hari ini, dengan kompensasi yang sesuai, tidak masalah putrinya bergelar permaisuri, kepalanya masih akan berputar. Sebelum mereka pergi, Yang Kongkun tiba-tiba menoleh ke belakang untuk menatap langsung ke arah Ling Zhan. Dia berbicara dengan nada berat, "Ling Zhan, kita telah bertengkar satu sama lain sepanjang hidup kita, kamu mengenalku sama seperti aku mengenalmu. Jika aku benar-benar menginginkan nyawa cucumu, bagaimana mungkin ada situasi seperti hari ini, tempat. Meskipun saya mungkin tidak dapat mengurus seluruh keluarga Ling Anda, menurut Anda apakah kehidupan makhluk kecil ini akan mengganggu saya, Yang Kongkun?" Yang Kongkun sangat lugas dan serius dalam cara bicaranya, menunjukkan betapa tidak terkendalinya dia. Saat dia berbicara, semua pejabat sipil dan militer termasuk Kaisar berada di tempat kejadian. Pelanggaran hukum seperti itu. Namun, Yang Kongkun tahu bahwa hanya dengan melakukan itu dia dapat memiliki kesempatan untuk melindungi nyawa putrinya. Hanya dengan melakukan itu dia bisa menahan kobaran api kemarahan Ling Zhan. Selain itu, meskipun kata-kata seperti itu tampaknya dipenuhi dengan semangat yang berani, ini tidak diragukan lagi berfungsi sebagai bentuk penjelasan kepada Ling Zhan dan Yang Kongkun tidak diragukan lagi mengakui kelemahannya. Mengikuti garis pemikiran ini menunjukkan bahwa dia mengakui inferioritasnya di dalam hatinya. Bagi orang yang sombong seperti Yang Kongkun, ini lebih buruk daripada kematian. Namun, Yang Kongkun harus melakukan hal seperti itu, karena betapapun kurang ajarnya dia tidak bisa dibandingkan dengan Ling Zhan yang bahkan tidak mengenali surga jika dia gusar. Kabut tua ini benar-benar bisa melakukan apa saja. Mendengar proklamasi dari Yang Kongkun ini, wajah Kaisar sedikit berkedut. Betapapun jahatnya kata-kata itu sebenarnya adalah metode terbaik untuk keluarga kekaisaran. Paling tidak, kedua keluarga tidak akan menimbulkan masalah dalam waktu dekat. Namun,
Jauh di lubuk hatinya, Kaisar Longxiang merasa tidak enak. Dalam hidupnya, dia tidak pernah ingin memusnahkan dua keluarga besar yang sangat mendominasi seperti hari ini. Dia jelas bahwa selama mereka berdua terus berkembang, kedudukan keluarga kekaisaran selamanya tidak akan kokoh dan stabil. Namun, jika salah satu dari mereka jatuh, maka seluruh Sky Bearing Empire akan mengikuti dan runtuh. Entah keduanya akan selamat, atau jika tidak, keduanya akan jatuh. Tidak ada pilihan ketiga, jadi, dia hanya bisa bertahan. Setelah menyelesaikan apa yang ingin dia katakan, Yang Kongkun berbalik untuk pergi. Ling Zhan berdiri dengan alis berkerut, tenggelam dalam pikirannya selama setengah hari sebelum dia tiba-tiba tersenyum. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa, dia berseru, "Untuk Anda semua tuan besar yang berusaha menghadiri upacara ini hari ini," lelaki tua ini mengungkapkan rasa terima kasihnya yang sebesar-besarnya. Terutama Kaisar, yang secara khusus mengambil waktu dari jadwalnya yang sibuk untuk memberkati saya yang rendah hati rumah. Ini benar-benar membuat wajah lelaki tua kecil ini bersinar dalam kebahagiaan. Pada titik ini, lelaki tua ini pertama-tama berterima kasih kepada Kaisar atas kemurahan hatinya. Saat dia selesai, dia membungkuk dalam-dalam dari atas pinggangnya. Longxiang buru-buru membantunya, berkata dengan nada yang menyenangkan, "Penatua terlalu sopan, masalah hari ini membuat kami sangat malu." Ling Zhan tertawa terbahak-bahak sambil menjawab, "Kamu terlalu melebih-lebihkan, Kaisar." Pada titik ini, matanya berbinar saat dia memerintahkan, "Pak, bawakan barang-barangnya." Pak tua ini ingin melihat barang menarik seperti apa yang akan diambil oleh cucunya, hahaha. Kerumunan tidak bisa membantu tetapi bersujud mengagumi Ling Zhan. Menghadapi hal seperti itu, orang normal akan marah tanpa alasan. Untuk membuat anak-anak menderita syok seperti itu, sebagian besar pasti sudah membawa kekasih mereka ke kamar dalam. Namun, Duke Ling di sini semua mengerutkan kening dan melotot satu saat, namun bahagia seperti burung di saat berikutnya. Teknik mengubah wajah semacam ini sudah mencapai titik kesempurnaan. Dia melanjutkan seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa dan bahkan bersikeras agar cucunya melanjutkan pemilihan barang. Ini, ditambah dengan fakta bahwa sepertinya dia mampu mendominasi semua yang ada di bawah langit sejak usia muda, serta berdiri kuat selama 40 tahun, dia pasti memiliki satu atau dua hal di lengan bajunya. Beberapa pejabat yang telah lama menyimpan perbedaan pendapat di dalam hati mereka sekarang diam-diam menghela nafas lega. Ternyata, lelaki tua yang terganggu ini sebenarnya sedang bermain babi untuk memakan harimau. Syukurlah, tidak ada seorang pun di kelas mereka yang berani keluar untuk menantangnya. Ini benar-benar bijaksana dari mereka. Menilai dari standar rubah tua ini, dia akan menjadi seperti mereka yang akan membuat para pembantunya menghitung perak yang akan dia dapatkan untuk menjualnya. Seseorang harus menilai kembali kemampuan. Keluarga Ling. Di dalam hatinya, Ling Tian merasa bahwa kakeknya seharusnya pergi ke dunianya untuk berakting di teater opera. Namun, kenyataannya, orang-orang itu terlalu melebih-lebihkan Ling Zhan. Ling Zhan sudah curiga bahwa hal ini tidak dilakukan oleh Yang Kongkun. Jika seseorang ingin bersikeras bahwa ini sama sekali bukan kebetulan, maka mereka hanya bisa menuding putri permaisurinya karena berusaha bertindak cerdas. Jika itu masalahnya, dia pasti tidak akan menganggap wanita berpandangan pendek seperti itu sebagai masalah yang perlu dikhawatirkan. Pada titik ini, Yang Kongkun sedang duduk dengan putrinya, permaisuri Yang Sue, di kereta, dengan ekspresi muram, "Apa yang sebenarnya terjadi di belakang sana? Biasanya kamu lebih mampu mengendalikan diri." Yang Sue ingin menangis, tetapi tidak ada air mata yang keluar, bahkan ayahnya sendiri juga mencurigainya. "Ayah, kejadian hari ini benar-benar kecelakaan." Yang Kongkun mengamati wajahnya, seolah-olah dia memindai wajahnya dengan metode yang mendalam. Sebelum berbicara, lanjutkan. Yang Sue akhirnya mendapatkan ketenangan, dan menceritakan kejadian yang baru saja terjadi. Dengan air mata berkata, "Saya tiba-tiba kesakitan di kepala dan dada saya. Bagaimana saya tidak bisa melepaskannya?" Ini menyebabkan Yang Kongkun mengerutkan alisnya dan tetap diam. Pada titik ini, baik orang tua maupun anak perempuan memiliki keraguan yang sama di dalam hati mereka, siapa sebenarnya dalang di balik semua ini. Mungkinkah ada pembangkit tenaga listrik keempat yang tersembunyi di Sky Bearing Empire? Keduanya tidak pernah memikirkan bayi yang menyebabkan kegagalan ini, lagi pula, itu hanyalah seorang bayi yang bahkan gagap ketika memanggil orang tuanya. Yang Kongkun berpikir lama, sebelum berkata,
bahkan jika itu bukan kamu, dan bahkan jika semua ini adalah kecelakaan, taktik ini pasti pernah terlintas di benakmu, bukan? Yang Sue hanya bisa menundukkan kepalanya untuk menandakan persetujuannya. Sambil menghela nafas panjang, Yang Kongkun berkomentar dengan muram, seorang wanita yang telah menikah seperti air yang dibuang. Ayah tidak menyalahkanmu, sebaliknya akan lebih aneh jika kamu tidak berpikir seperti itu. Menghela nafas lagi, dia sepertinya tiba-tiba menua. Yang Sue secara alami cerdas dan dengan cepat memahami apa yang dimaksud ayahnya dengan kalimat seperti itu. Meskipun sepertinya keluarga Ling dan Yang berselisih satu sama lain, kehidupan mereka sebenarnya saling terkait. Jika Yang ingin menghancurkan keluarga Ling, maka itu juga akan menjadi akhir jalan bagi Yang. Hanya karena kedua keluarga memiliki keraguan satu sama lain dan mengekang satu sama lain, dapatkah adegan saat ini di Sky Bearing Empire tetap ada? Jika satu keluarga tidak ada lagi, kebangkitan tak terkendali dari keluarga lain yang masih hidup pasti akan menarik perhatian keluarga kerajaan yang akan melenyapkan mereka untuk mencegah kekuatan ini bangkit lebih jauh. Jadi, dari sudut lain, memadamkan Ling berarti menghancurkan garis keturunan keluarganya sendiri. Pemikiran tentang hal ini menyebabkan suasana hati Yang Kongkun saat ini. Namun, Ling Sue punya alasannya sendiri untuk berpikir demikian. Putranya sendiri, putra mahkota dinasti ini saat ini, sudah berusia 3 tahun, dan dia harus mulai merencanakan masa depan putranya. Kekuasaan yang dipegang oleh keluarga Ling terlalu besar, apakah itu di pemerintahan atau militer, keduanya sama-sama kuat dan tidak masuk akal. Di masa lalu, keluarga Ling tidak memiliki keturunan dan bahkan jika mereka memiliki ambisi, ini hanya akan menyebabkan kejatuhan mereka sendiri karena kurangnya ahli waris. Namun, waktu telah berubah. Dengan tambahan hal kecil ini, bisa dikatakan ini adalah titik kritis. Keluarga Ling terlalu besar dan terlalu kuat, sampai-sampai bahkan keluarga kerajaan tidak bisa tenang lagi. Jika mereka memiliki ambisi, maka putra permaisuri pasti tidak akan selamat. Yang Sue secara alami tidak mau melihat pemandangan seperti itu. Karena itu, dia berupaya untuk melakukan tindakan pencegahan, berencana untuk membiarkan keluarganya dan keluarga Ling saling menjatuhkan. Begitu putranya naik menjadi kaisar, dia masih bisa memberikan semacam kelonggaran untuk keluarganya. Selama putranya berhasil duduk di singgasana, bahkan jika keluarga yang mengalami kemunduran, mereka akan memiliki kesempatan untuk bangkit kembali dari abu. Namun, jika dia membiarkan keluarga Ling merebut keuntungan, maka ini tidak hanya menjadi masalah bagi keluarga Yang. Sebelum menikah, dia hanyalah seorang gadis murni dan lugu dari keluarga Yang. Namun, dia sekarang adalah seorang ibu pertama dan karenanya harus menjaga putranya. Kedua, dia adalah permaisuri dari dinasti saat ini dan tentu saja harus melindungi fondasi keluarga kerajaan. Terakhir, dia dianggap sebagai perempuan dari keluarga Yang. Jadi, meskipun dia merasa bersalah terhadap ayahnya, dia tidak berpikir bahwa dia telah melakukan kesalahan. Yang Kongkun menghela nafas panjang, sepertinya menua beberapa tahun dalam waktu singkat. Hanya setelah beberapa lama akhirnya dia berbicara, Ling seharusnya tidak menemukanmu untuk masalah tetapi pasti akan lebih memperhatikanmu. Aku tidak akan menghentikanmu melakukan pekerjaanmu, tetapi setidaknya dalam beberapa tahun ke depan, kamu tidak diizinkan untuk melaksanakan rencana apapun. Dia menghela nafas sebelum melanjutkan dengan nada melankolis, jaga dirimu, baru kamu bisa mengalahkan musuh. Oke, kita hampir sampai di istana. Aku akan kembali dulu. Saat dia selesai, dia tidak menunggu Yang Sue menjawab dan langsung meninggalkan tandu. Yang Sue menatap siluet ayahnya saat pinggiran matanya memerah. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa pada akhirnya. Setelah turun, Yang Kongkun berdiri beberapa saat, seolah menunggu jawaban darinya. Namun, merasakan bahwa Yang Sue tidak akan berbicara, dia menghela nafas panjang lagi sebelum meletakkan tangannya di belakang dan berjalan pergi. 2 langkah kemudian, dia tiba-tiba berhenti dan perlahan berbicara, dia masih bayi. Bahkan jika dia jenius, kamu masih punya waktu sebelum dia menjadi dewasa. Mengapa tidak mengambil beberapa tahun untuk mengamati? Untuk semua yang kamu tahu, dia bahkan mungkin tidak layak untuk diperhatikan. Jangan menyerah pada ketakutan yang tidak berdasar. Paling-paling, jika yang terburuk datang yang terburuk, masih belum terlambat untuk melaksanakannya. Mendengar ini, mata Yang Sue tiba-tiba berbinar. Saat dia selesai berbicara, Yang Kongkun melangkah pergi dengan cepat, tidak pernah menoleh ke belakang sekalipun. Putrinya,
Bagaimanapun, bukan hanya putrinya lagi. Pada saat yang sama, dia adalah ibu dari putra mahkota saat ini, dan istri kaisar. Menjadi ayahnya, dia telah membuat hidupnya sulit selama 18 tahun terakhir. Tidak perlu terus mempersulit hidupnya. Masalah ini akan diserahkan padanya untuk melakukan apa yang dia anggap cocok. Melihat bayangan ayahnya perlahan menghilang, dia menyadari bahwa itu lebih bungkuk dari sebelumnya, yang membuatnya linglung dan tidak dapat berbicara. Matanya mulai berkaca-kaca dengan air mata yang tak terbendung. Butuh beberapa saat setelah itu sebelum dia akhirnya mendapatkan kembali tatapan jernih dan dingin di pupil matanya, dengan tatapannya perlahan kembali ke tatapan dingin. Dengan malas berbaring di kursi, dia dengan dingin memerintahkan, lanjutkan ke istana. Di depan Ling Tian ada meja panjang dengan segudang barang diletakkan di atasnya. Di separuh meja, ada pedang, tombak, busur, dan lainnya. Mereka lebih dari cukup untuk menunjukkan harapan keluarga Ling terhadap Ling Tian, menjadi jenderal hebat seperti ayahnya. Saat Ling Tian melirik semua hal itu, dia mengerti banyak hal. Menjadi jenderal di masa depan, Ling Tian sejujurnya tidak memikirkan hal itu sebelumnya. Karena surga memberi saya kesempatan lagi, bagaimana saya bisa puas hanya dengan menjadi seorang jenderal dari sebuah negara kecil. Di bagian lain meja, hal-hal di sana tampak sangat tidak penting. Ada barang-barang penting untuk para sarjana seperti kuas kaligrafi, tinta, dan lainnya. Selain itu, bahkan ada stempel kecil di atas meja. Ling Tian tidak bisa menahan tawa pahit. Tidak ada yang bisa saya pertunjukkan. Tubuh kecilnya berdiri di atas meja besar saat dia melirik semua item. Tapi dia tidak berhenti pada salah satu item saat dia melihat semuanya. Semua orang menatap anak kecil ini dengan penuh minat ketika mata mereka membelalak kaget ketika mereka melihat bahwa dia tidak tertarik dengan barang apapun yang ada. Hanya apa yang dia inginkan. Setiap orang yang hadir telah menyaksikan tangkapan 1 tahun ini berkali-kali. Apapun yang terjadi, anak itu pasti akan memilih sesuatu yang pasti. Bahkan jika mereka tidak menyukainya, anak-anak lain akan tetap mengambil beberapa barang dan memainkannya seperti mainan sebelum meletakkannya dengan pasti. Namun, mereka belum pernah menyaksikan upacara di mana anak itu tidak tertarik pada apapun. Semua orang tidak bisa tidak berpikir sendiri, dia memang pantas menjadi penerus keluarga Ling. Dia begitu tenang dan mantap bahkan di usia yang begitu muda. Permaisuri Lingran melepaskan lengan kaisar dan dengan angin yang harum, dia pergi ke sisi Chu Tinger yang berada di sisi meja. Dengan senyum geli, dia menatap keponakannya dan bertanya, "Tianer, apakah kamu tidak akan memilih apapun?" Chu Tinger menatap putranya dengan gugup saat dia berpikir, bocah cilik, setidaknya pilih sesuatu. Dia gugup sampai-sampai dia hampir ingin memilih sesuatu atas nama putranya. Tepat pada saat ini, mata Ling Tian berbinar saat dia melihat ke arah pinggang Lingran. Di pinggangnya, ada tas wewangian yang tergantung di sana. Mata Ling Tian kemudian berbinar gembira saat dia berlari menuju bibinya. Lingran sangat gembira, "Titian Tian kecil, kamu memang dekat dengan bibimu tersayang, hahaha." Bahkan sebelum dia selesai tertawa, kegembiraannya sudah berubah menjadi syok. Dia berdiri di sana bingung, menatap Ling Tian yang sudah meraih tas wewangian yang ada di pinggangnya. Tangannya yang lembut dan lembut mencengkeram tas wewangian dengan erat dan dia menolak untuk melepaskannya. Pada saat yang sama, dia berteriak dengan suara yang nyaris tak terdengar, "Aku mau ini." Wajah Ling Zan langsung menjadi gelap. Dia menatap tajam ke arah Ling Ran dan hampir ingin membuang putrinya ini, yang adalah seorang permaisuri, dengan satu kepalan tangan. Ling Zan telah melihat banyak tuan muda dari keluarga bangsawan yang berbeda mengambil tas wewangian atau benda lain yang serupa dengannya selama upacara tangkapan 1 tahun. Mereka semua yang mengambil tas wewangian semuanya diejek tanpa ampun oleh kakeknya. Seorang playboy klasik dalam pembuatan. Hari ini, dia juga takut bocah kecil ini di sini juga akan memilih sesuatu seperti ini. Karena itu, dia memerintahkan semua hal ini untuk dibuang untuk upacara hari ini. Jangan sampai dia menjadi bahan tertawaan. Selanjutnya, dia menginstruksikan bahwa semua tas wewangian pada wanita harus dilepas untuk hari ini. Duke Ling sangat teliti dalam perencanaannya dan tidak membiarkan kesalahan terjadi. Tapi tidak peduli seberapa teliti dia, satu-satunya yang dia lupakan adalah putrinya yang berada di istana kekaisaran. Hari ini, dapat dikatakan bahwa tas wewangian di Lingran adalah satu-satunya yang dapat ditemukan di rumah keluarga Ling. Semuanya begitu.
Kebetulan, karena semua pejabat yang hadir melihat itu, mereka semua tercengang dan berusaha sekuat tenaga untuk mengendalikan tawa mereka. Bahkan Kaisar, Long Xiang, yang sangat tidak puas dengan permaisuri juga tidak bisa menahan tawa. Melihat warna-warni emosi di wajah Ling Zan, semua orang semakin sulit menahan tawa mereka. Mungkin, ini seperti bagaimana orang pintar akhirnya jatuh ke dalam kecerdikannya sendiri. Sejak semua pejabat memasuki rumah keluarga Ling, mereka menyadari bahwa tidak ada tas wewangian pada wanita di rumah itu. Jika hanya ada satu atau dua orang yang tidak memiliki tas pewangi, itu mungkin suatu kebetulan. Tetapi jika mereka semua tidak memakai tas wewangian, itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa ada sesuatu yang salah. Meskipun semua orang yang hadir diam-diam mengutuk lelaki tua yang licik ini karena curang, siapa yang berani mengatakannya secara terbuka? Jika keluarga Ling meletakkan tas wewangian di atas meja secara terbuka dan Ling Tian mengambilnya, semua orang hanya akan menggodanya sejenak dan melupakannya. Namun, sekarang tidak ada satupun tas wewangian yang ada di rumah keluarga Ling raksasa ini dengan populasi lebih dari 1000, Ling Tian tiba-tiba masih mengambilnya. Selain itu adalah tas wewangian yang dikenakan oleh permaisuri itu sendiri. Melihat bagaimana wajah kecil Ling Tian memerah karena memegang tas wewangian begitu erat, semua orang tidak bisa menahan tawa lebih keras. Wajah Chu Ting'er memerah saat dia melangkah maju, ingin merebut tas wewangian dari Ling Tian. Tapi dia tidak pernah berharap Ling Tian memegangnya begitu erat sehingga dia tidak bisa merebutnya. Melihat bagaimana istri dan putranya memperebutkan tas wewangian, Ling Xiao tidak bisa menahan tawa meski marah. Lupakan saja, jika dia menginginkannya, maka biarkan dia memegangnya. Saat dia mengatakan itu, dia menarik napas dalam-dalam, merasa sangat malu. Meski upacara, tangkapan 1 tahun, tidak cukup untuk menentukan masa depan seseorang, banyak orang yang mempercayainya. Mereka semua tertawa terbahak-bahak dengan senyum yang sangat cerah di wajah mereka, terutama para pejabat yang telah digoda oleh Ling Zan dan putranya. Ling Zan menghela nafas putus asa saat dia menunjuk ke arah Ling Ran dengan tangannya yang gemetaran. Setelah dia gemetar sejenak, dia tidak mengatakan apa-apa dan berjalan keluar ruangan. Tampaknya ini bukan pukulan kecil bagi lelaki tua ini dan dia mungkin tidak akan menghadiri perjamuan yang diadakan nanti. Ling Xiao hanya bisa meratapi pahit di dalam hatinya, jika ayahku tidak akan muncul, maka jangan bilang aku harus menanggung semua ini sendiri. Wajahnya menjadi gelap memikirkan hal itu. Kaisar, Long Xiang, terbatuk begitu dia berhasil menahan tawanya dengan susah payah dan bertanya dengan serius, sudah larut dan kita mulai sedikit lapar. Saat dia mengatakan itu, dia mengisyaratkan bahwa perjamuan keluarga Ling tidak dapat dihindari. Semua pejabat kemudian merayakan dengan penuh semangat. Saat Ling Ran melihat situasinya terungkap, dia tahu bahwa dia baru saja membuat dirinya dalam banyak masalah. Memikirkan betapa hitamnya wajah ayahnya ketika dia pergi, jantungnya mulai berdetak kencang. Awalnya, dia ingin melarikan diri dari ayahnya dan lari kembali ke istana. Namun, Ling Tian menempel di tubuhnya seperti dia adalah beruang koala dan memegang tas wewangiannya dengan erat tanpa melepaskannya. Tidak bisa membuatnya melepaskannya dalam waktu dekat, dia hanya bisa memeluk Ling Tian tanpa daya. Dengan tawa pahit, dia mengeluh di dalam hatinya, anak kecil, Anda telah membuat bibi Anda dalam masalah besar. Di perjamuan, Ling Ran duduk di samping Kaisar, Long Xiang. Meskipun dia berstatus tinggi di kepala meja, dia tidak bisa duduk dengan benar seolah-olah ada pin dan jarum di bawahnya. Dia membenci kenyataan bahwa dia tidak bisa berubah menjadi embusan angin dan menghilang dari perjamuan. Semua pejabat yang hadir merasa bahwa mereka sama sekali tidak melakukan perjalanan yang sia-sia. Mereka tidak hanya bisa menyaksikan perang kata-kata antara dua kepala keluarga Ling dan Yang, tetapi juga menyaksikan aksi seru sang permaisuri. Mereka akhirnya bisa melihat Ling Zan menderita karena obatnya sendiri setelah menertawakan semua anak yang mengambil tas wewangian. Pada akhirnya, cucunya sendiri mengambil tas wewangian itu, satu-satunya tas wewangian. Dengan suasana gembira, para pejabat memiliki wajah penuh senyum. Percakapan mereka penuh kegembiraan karena nafsu makan dan toleransi alkohol mereka sangat baik. Di aula, semua pejabat bersulang satu sama lain ketika beberapa dari mereka mulai minum dengan lahap terlepas dari kenyataan bahwa mereka berada di hadapan kaisar dan permaisuri. Adapun Ling Tian yang merupakan dalang dari semua ini, dia sudah ditangkap kembali ke kamar untuk diberi pelajaran oleh ibunya, Chu Ting'er.
Setelah beberapa gelas anggur, suasana hati Ling Ran berangsur-angsur menjadi tenang dan dia berhasil memaksa dirinya untuk makan sesuatu. Melihat Kaisar, Long Xiang, akan selesai makan, dia mulai merengek dan mengganggunya untuk kembali ke istana. Long Xiang selalu sangat menyayangi pendampingnya ini dan secara alami tahu apa yang dia khawatirkan. Karena itu, dia setuju tanpa penundaan. Sebelum mengumumkan bahwa dia akan pergi, ada seorang pelayan muda yang keluar dari kamar tidur. Dia kemudian berlutut di tanah dan berkata, Nyonya tua berkata dia sudah lama tidak melihat permaisuri dan sangat merindukannya. Dia berharap Kaisar akan mengizinkan permaisuri untuk tinggal di mansion selama beberapa hari. Ling Ran kaget saat wajahnya menjadi kusam, dengan air mata hampir mengalir. Long Xiang juga tertawa pahit, memandangnya tanpa daya, karena Nyonya tua memiliki permintaan seperti itu. Xiao Ran, tetaplah di sini selama beberapa hari. Kami akan mengirim seseorang untuk menjemputmu kembali ke istana beberapa hari kemudian. Dia kemudian menginstruksikan Ling Xiao yang sudah merah karena alkohol, Ling Xiao, saya akan mengizinkan permaisuri untuk tinggal di mansion. Kami akan kembali ke istana terlebih dahulu. Suasana hati Paman Ling tidak terlalu baik. Tolong bantu saya untuk mengucapkan selamat tinggal padanya. Setelah itu, dia tertawa dan berjalan keluar. Melihat Kaisar pergi, suasana hati Ling Ran benar-benar hancur. Dia tidak punya pilihan selain mengikuti pelayan-pelayan, berjalan masuk seperti zombie. Tidak lama kemudian, terdengar suara gemuruh yang menggelegar. Semua orang di aula kemudian saling memandang, tertawa terbahak-bahak. Setelah lelucon itu, Ling Tian juga menerima hukumannya. Pantatnya yang seputih salju memiliki jejak telapak tangan yang besar, jelas perbuatan ayahnya. Setelah upacara, Ling Zhan menemukan kesempatan untuk memberi pelajaran pada Ling Xiao. Seperti gunung berapi yang meletus, dia memarahi Ling Xiao dengan kejam. Ketika Ling Xiao melarikan diri dengan menyedihkan, dia masih tidak terhindar dari dua tongkat dari ayahnya yang marah. Dengan perut penuh keluhan, Ling Xiao secara alami sangat marah. Saat dia kembali ke kamarnya dan melihat Ling Tian, dia menamparkan pantat Ling Tian tanpa sepatah kata pun. Setelah itu, dia diusir dari ruangan oleh Chu Tinger yang marah seperti singa betina. Kemudian, Chu Tinger mulai mengoleskan obat ke pantat Ling Tian dengan wajah penuh kekhawatiran dan sakit hati. Saat dia mengoleskan obat, dia mulai meneteskan air mata karena sakit hati. Ling Tian merasa sangat aneh. Dengan semangat modern berusia 25 tahun, ia memiliki seorang ibu yang lebih muda darinya. Sekarang seluruh tubuhnya telanjang bulat saat ibunya sedang menggosok pantatnya yang halus sambil menghiburnya. Ling Tian awalnya berpikir bahwa dia akan sangat malu karenanya. Dia bahkan berpikir bahwa dia mungkin memiliki beberapa pikiran kotor di benaknya jika hal seperti itu terjadi. Namun, ketika dia benar-benar menemukannya, Ling Tian terkejut menemukan bahwa hatinya benar-benar murni. Hanya ada perasaan mendalam bahwa dia disentuh. Saat tangan ibunya mulai menyentuhnya, dia merasa seluruh tubuhnya sangat nyaman. Dari tangan dan mata lembut yang dipenuhi dengan cinta, Ling Tian merasakan rasa memiliki yang mendalam. Hidungnya tidak bisa membantu tetapi menjadi masam saat air mata mengalir di wajahnya. Di masa lalu, dia sangat mengharapkan perhatian seorang ibu, penghiburan penuh kasih dari seorang ibu. Namun, ibunya dari dunia sebelumnya hanya meninggalkan setumpuk tanah dan beberapa foto yang menguning. Di masa lalunya, dia hanya bisa mengenang senyum ibunya dalam mimpinya di malam hari. Sekarang, semua ini sangat nyata karena mereka ada di sampingnya dalam kenyataan. Ling Tian puas. Ayah, banteng yang keras kepala ini. Bagaimana dia bisa tahan untuk memberikan tangan yang begitu berat kepada putranya sendiri? Aku pasti harus memberinya pelajaran yang baik nanti. Dia keterlaluan. Dia akan membuat wanita tua ini marah sampai mati. Ting, jangan terlalu sedih, bahkan Tianer tidak menangis. Sungguh anak yang baik. Nyonya tua Ling masuk ke kamar perlahan. Saat dia melihat sidik jari di pantat cucunya, dia sangat marah dan hampir meneteskan air mata karena patah hati. Chu Tinger menyeka air matanya dan menelan ludah, ini juga tidak bisa disalahkan pada suamiku. Ini hanya bisa disalahkan pada fakta bahwa anak ini terlalu mengecewakan. Dari semua hal yang bisa dia pilih, dia hanya harus memilih tas wewangian bibinya, membuat kakeknya sangat marah tanpa alasan. Sudah sepantasnya dia dipukuli. Mata Nyonya tua Ling menyipit saat dia memarahi dengan marah, jangan menyebutkan kebodohan tua itu.
Dia hanya tahu bagaimana memperhatikan wajah. Jadi bagaimana jika cucu kita menyukai tas wewangian? Siapa yang tidak suka sesuatu yang begitu harum? Selain itu, bahkan jika cucu kita menyukai wanita di masa depan, jangan bilang kita tidak akan bisa menemukan mereka untuknya. Jangan bilang kita tidak akan mampu membelinya. Pasangan ayah dan anak itu baru saja membuat gunung dari sarang tikus mondok. Biarkan wanita tua ini memarahi suamimu. Aku bergegas begitu cepat karena aku takut dia akan memukuli cucuku. Tapi aku masih datang terlambat dan tidak tepat waktu. Lihat saja bagaimana aku memberinya pelajaran nanti. Ayah, cucuku yang malang, lihat kulitnya yang halus. Bagaimana dia bisa tahan menangani tangan yang begitu berat? Ayo, biarkan nenek memelukmu, hahaha, kamu terlalu patuh. Ling Tian sangat senang, nenek saya ini terlalu luar biasa. Sepertinya di mata wanita tua ini, semua yang saya lakukan pasti benar. Semua yang saya lakukan pasti akan didukung olehnya. Hahaha, aku suka. Setelah tinggal di rumah ini selama setahun, Ling Tian agak mengerti bagaimana keluarga Ling menjadi terkenal. Setelah dia memahami itu, Ling Tian sangat memahami betapa bijaknya pepatah ini, masa kacau pasti akan menghasilkan pahlawan. Keadaan pasti akan membentuk pahlawan. Kepala keluarga Ling, Ling Zhan, adalah seorang pahlawan yang lahir dari masa kacau seperti itu. Keluarga Ling awalnya hanya keluarga tingkat menengah. Pada saat itu, Ling Zhan yang masih menjadi tuan muda telah bertemu dengan Long Chengtian secara kebetulan. Keduanya sangat cocok satu sama lain dan menjadi saudara angkat. Sejak saat itu, keluarga Ling telah menjadi ujung tombak Long Chengtian. Karena banyak pertempuran darah terjadi, hampir semua elit keluarga Ling musnah. Ling Zhan juga menjadi terkenal setelah perang besar itu. Dia menjadi kontributor terbesar bagi berdirinya Kaisar Bantalan Langit setelah melangkahi tubuh yang tak terhitung jumlahnya. Bangkit bersamanya, keluarga Ling juga menjadi peringkat di samping 5 keluarga terhebat sebagai keluarga terhebat ke-6. Menurut apa yang dipahami Ling Tian dari 1 tahun ini, Ling Zhan jelas bukan seseorang yang sangat licik dengan agenda yang sangat tersembunyi. Satu-satunya alasan dia bisa berjalan sejauh ini adalah karena pertemuan kebetulan yang dia alami. Untungnya, dia tidak mati. Tepat ketika Kekaisaran Bantalan Langit membutuhkan seorang jenderal dengan kepahlawanan dan prestise, Ling Tian mengambil tanggung jawab itu sebagai panglima tertinggi tentara negara. Dia kemudian memimpin pasukan berperang, menyebarkan wilayah kerajaan Bantalan Langit dan membuat banyak pencapaian. Putra satu-satunya juga mewarisi warisannya dan bahkan lebih berprestasi daripada ayahnya. Tapi ada juga kerugian tentang itu, dia juga mewarisi sikap langsung dari Ling Zhan. Meskipun keluarga Ling memiliki otoritas dan kekuasaan yang besar sekarang, keluarga Ling tidak memiliki akar yang dalam. Ada sedikit talenta dalam keluarga Ling dan mereka tidak bisa dibandingkan dengan keluarga besar lainnya yang telah makmur selama lebih dari ratusan tahun. Melalui akumulasi ratusan tahun, sumber daya mereka setinggi gunung. Saat dia memahami semua ini, hal pertama yang dilakukan Ling Tian adalah menarik napas dalam-dalam. Astaga, keluarga idiot seperti ini sebenarnya mampu memenangkan dirinya sendiri di kerajaan yang begitu kompetitif. Mereka masih bisa berkembang sedemikian rupa tanpa jatuh. Ini adalah keajaiban di hati Ling Tian. Orang-orang di dunia ini terlalu baik. Mereka benar-benar mampu menahan diri dari potongan daging gemuk yang berair ini. Sebenarnya ada yang sebagus ini di dunia. Ini benar-benar lelucon. Ling Tian sama sekali tidak percaya. Hanya ada satu alasan keluarga Ling dapat menikmati kekuatannya tanpa jatuh, seseorang menahan mereka agar tidak jatuh. Selain itu jelas bukan kekuatan tunggal, pasti ada lebih dari satu kekuatan yang mendukung keluarga Ling dalam kegelapan. Semua kekuatan yang mendukung keluarga Ling ini pasti tidak memiliki niat baik, seperti keluarga yang bersama dengan keluarga Ling di kerajaan Bantalan Langit. Dari sudut pandang tertentu, itu seperti keluarga Ling yang memiliki pohon besar untuk diandalkan, berbagi kemuliaan mereka. Meskipun kedua keluarga itu saling bertentangan, Ling Tian percaya bahwa permusuhan ini pasti diciptakan oleh keluarga Yang. Setelah itu, permusuhan mereka perlahan akan semakin dalam sampai pada titik di mana kedua belah pihak tidak dapat hidup damai satu sama lain. Dengan kata lain, keluarga yang tidak punya pilihan selain mundur selangkah. Keluarga Ling mendekati keluarga Yang karena alasan yang sama. Alasan Kaisar akan mendukung keluarga Ling pasti untuk menyerang keluarga Yang, mencegah mereka mendominasi kerajaan Bantalan Langit. Sekarang,
Motifnya ini hampir tercapai dengan sempurna. Ling Tian punya banyak alasan untuk percaya bahwa alasan kebangkitan keluarganya jelas tidak sesederhana kelihatannya. Pasti ada bayangan dari keluarga besar lainnya. Keluarga besar lainnya pasti tidak ingin melihat keluarga Yang atau keluarga Ling mendominasi seluruh kerajaan Bantalan Langit sendirian, menjadi ancaman tersembunyi bagi keluarga mereka. Jadi, wajar saja jika mereka mendukung keluarga Ling untuk menyerang keluarga Yang. Ling Tian dapat menyimpulkan bahwa keluarganya sendiri tidak lebih dari sebuah anomali, hasil dari situasi rumit di benua itu. Ling Tian bahkan bisa merasakan bahwa pasti akan ada banyak mata-mata dari istana kekaisaran dan keluarga yang di rumah keluarga Ling ini. Saat Ling Tian memikirkan hal ini, dia bisa segera merasakan bahaya menghampirinya. Hal pertama yang diputuskan Ling Tian adalah bahwa dia harus tetap rendah hati sebelum dia dapat melindungi dirinya sendiri dan keluarganya, berusaha sebaik mungkin untuk menghindari perhatian keluarga lain. Jika dia membiarkan mereka mengetahui bahwa penerus keluarga Ling adalah seorang jenius yang menentang surga, keberuntungan yang dimiliki keluarganya pasti akan berakhir. Setelah perencanaan yang konstan, Ling Tian akhirnya mengambil langkah pertama untuk berpura-pura kelemahannya, upacara tangkapan 1 tahun, hari ini. Ling Tian mengerti bahwa saat dia menangkap tas wewangian, dia pasti akan menjadi bahan tertawaan terbesar di seluruh benua selama beberapa tahun ke depan. Pada saat yang sama, saat mereka menertawakannya, mereka pasti akan lengah. Tangkapan bayi ini akan dapat menukar waktu setidaknya 3 hingga 5 tahun untuk keluarganya. Bahkan jika dia menjadi bahan tertawaan, itu sangat berharga. Selama dia bisa terus berpura-pura lemah, dia pasti bisa perlahan membentuk organisasi yang hanya miliknya dengan pengalaman dari kehidupan masa lalunya. Setelah berbagai kekuatan memperhatikannya, mereka akan terkejut menyadari bahwa mereka telah melewatkan kesempatan terbaik untuk menghadapinya. Hehehe, bapak ini di sini dianggap jenius bahkan di abad ke-21. Jika saya akan berurusan dengan Anda semua orang barbar yang otaknya belum berkembang sepenuhnya, maka benar-benar tidak ada keadilan di dunia ini, pikir Ling Tian pada dirinya sendiri. Tentu saja, Ling Tian merasa bahwa masalah hari ini tidak sepenuhnya sempurna. Alasannya adalah pemuda yang mengungkapkan niat membunuh padanya ketika dia baru lahir. Sejak Ling Tian melihatnya ketika dia baru lahir, Ling Tian tidak pernah melihatnya lagi. Ling Tian tidak pernah melupakannya sebelumnya karena dia seperti ular berbisa yang mengintai di keluarganya sendiri. Dia sangat berbahaya dan Ling Tian tidak tahu berapa banyak ular berbisa yang ada di keluarganya. Kemana perginya ular berbisa ini dalam setahun terakhir ini? Hanya apa yang telah dia lakukan? Apakah dia akan membahayakan keluarga? Hari-hari berlalu satu persatu saat Ling Tian terus-menerus khawatir saat dia berhipotesis. Tahun-tahun juga berlalu. Dalam sekejap mata, Ling Tian sudah berusia 5 tahun. Angin musim dingin menggigit dingin, dan kepingan salju besar beterbangan, menyelimuti langit dan bumi dalam warna putih keperakan. Pertengahan musim dingin semakin dekat. Jauh di malam hari ketika semuanya sunyi, kepingan salju masih melayang turun, tidak tergesa-gesa dan tanpa henti. Namun, di ruang rahasia, suhunya hangat seperti musim semi. Ling Tian sendirian di dalam, tubuh kecilnya telanjang bulat saat dia duduk dengan kedua lutut bersilang, tangannya membentuk segel teratai. Wajahnya melengkung kesakitan saat tubuhnya meneteskan keringat di mana-mana. Ini adalah titik kritis. Ling Tian tahu bahwa jika dia ingin bertahan hidup di dunia ini di mana aturannya lebih rumit dari dunianya sebelumnya, satu-satunya pilihan yang dia miliki adalah dengan cepat meningkatkan kekuatannya sendiri, sehingga dia dapat menghadapi tikungan tak terduga di sepanjang jalan. Dalam 5 tahun ini, karena pengalaman yang dimiliki Ling Tian di masa lalunya, dia membiasakan diri sampai pada titik di mana dia telah berkultivasi ke puncak tahap ketiga untuk formula kejutan naga ilahinya. Sekarang dia mendekati tahap keempat, dia mengisolasi dirinya di balik pintu tertutup, untuk bergegas maju dan mematahkan belenggu ke tingkat keempat. Dalam kehidupan sebelumnya, dia telah mempraktikkan formula naga mengejutkan ilahi ke tingkat atas tahap kelima pada usia 15 tahun, yang membuatnya menjadi keajaiban di luar keajaiban di keluarga Ling. Sejak formula ini ada, dalam milenium yang lalu, tidak ada yang pernah mendengar seseorang mencapai tahap kelima ketika mereka baru berusia 15 tahun. Ini juga alasan utama Ling Tian menjadi sasaran kecemburuan di kehidupan sebelumnya. Dalam kehidupan ini, Ling Tian telah menggunakan Xiantian Qi, yang dianggap sebagai puncak seni bela diri sebagai fondasinya, dan dengan demikian peningkatannya dibandingkan dengan kehidupan masa lalunya sangat jauh.
Tentu saja, karena perbedaan antara Xiantian dan Haltian Qi, kekuatan yang dia keluarkan saat ini pasti lebih besar. Dari perkiraannya sendiri, jika dia berhasil mengatasi penghalang yang mengarah ke tahap keempat dari formula ilahi ini, hanya dengan mengandalkan bantuan yang diberikan oleh Xiantian Qi, dia sudah sebanding dengan dirinya sebelumnya ketika dia berada di puncak keenam. Panggung, hasil seperti itu tidak dapat dipercaya bahkan untuk Ling Tian sendiri. Sekarang, dia telah mencapai bagian terpenting. Ling Tian sudah merasakan tanda-tanda terobosan yang terjadi, melalui perasaan spiritualnya, dia bisa melihat Qi yang sebenarnya di dalam dirinya mendidih seolah-olah itu berasal dari panci yang dibuka seseorang. Mereka berputar tanpa henti melalui setiap meridian di tubuhnya, dan untuk setiap revolusi yang mereka buat, Ling Tian akan dengan sengaja menambahkan sedikit lebih banyak kekuatan padanya, untuk lebih mengkatalisasi kecepatan revolusi. Metode semacam ini sebenarnya adalah gagasan Ling Tian dan tujuannya adalah untuk memastikan bahwa revolusi akan terus mempertahankan kekuatan aslinya dan tidak memudar saat melewati setiap titik akupunkturnya. Meskipun efisiensi metode ini sangat tinggi, mempraktikkan gerakan seperti itu akan mengakibatkan rasa sakit yang tak tertahankan bagi penggunanya. Ini bisa dibandingkan dengan mencoba memaksa air 100 kali lipat melalui anak sungai kecil, di mana sisi saluran air pasti tidak akan mampu menahan tekanan seperti itu dan bahkan mungkin mengakibatkan pemandangan kehancuran yang tidak dapat diperbaiki. Meridian Ling Tian dapat dibandingkan dengan saluran-saluran itu, berjuang untuk menahan tekanan tirani Xiantian Qi. Jika dia kehilangan kendali, dia akan menghancurkan meridiannya dan melumpuhkan dirinya sendiri. Ling Tian dengan hati-hati mengedarkan Xiantian Qi di dalam tubuhnya, menahan napas sambil menunggu dengan tenang. Jumlah Qi di dalam dirinya tumbuh semakin besar, dan kecepatannya menjadi semakin cepat. Tumbuh ke titik yang mulai tidak jelas membentuk-bentuk tornado di dalam dantiannya. Ling Tian bahkan bisa merasakan kecepatan tinggi true Qi yang diedarkan saat menghasilkan suara, siu-siu, melalui indera spiritualnya. Tubuh Ling Tian menjadi sangat merah, dengan beberapa area mulai mengeluarkan butiran darah. Vena mulai menonjol keluar dari dahinya, seolah-olah cacing tanah menempati daerah itu. Akhirnya, sirkulasi dalam true Qi-nya mencapai kecepatan maksimum, dan lebih banyak lagi area di bawah kulit Ling Tian mulai robek secara bertahap, di mana darah merah tua dapat terlihat. Tidak ada satu titik pun di tubuhnya yang tidak menahan rasa sakit, dan siksaan dari lubuk jiwanya sampai ke tubuh fisiknya adalah batas yang bisa dia tanggung. Pada titik ini, Ling Tian mengerti bahwa jika dia terus memaksa dan mengkonsolidasikan Qi dan kekuatannya, tubuhnya mungkin akan meledak karena tidak mampu menahan tekanan. Dia hanya bisa dengan paksa menstabilkan keadaan pikirannya dan memanipulasi arus Qi yang kuat untuk menghancurkan titik akupuntur Guan Yuan sebelum lepas kendali. Dengan menembus titik akupuntur Guan Yuan yang tersumbat, ini melambangkan bahwa jalur arteri dan meridiannya tidak lagi tersumbat. Ini adalah titik ketika seseorang dapat dianggap sebagai praktisi seni bela diri tingkat tinggi. Tubuhnya didera rasa sakit yang mirip dengan tercabik-cabik. Dan di bawah pengaruh Qi yang sebenarnya, ikat rambutnya putus dengan beng suara. Namun, helaian rambut hitam di kepalanya tidak rontok, melainkan melesat lurus ke atas menuju langit, seolah-olah dia benar-benar telah menjadi Super Saiyan sungguhan. Hong, sebuah suara yang luar biasa meledak dalam lautan kesadaran Ling Tian, saat titik akupuntur Guan Yuan-nya tiba-tiba terbuka, dengan Qi sejati yang sangat kuat mengalir deras dan hanya menetap setelah 9 siklus sirkulasi lebih lanjut di dalam tubuhnya. Ada sepetak air ternoda di lantai. Itu berasal dari Ling Tian saat dia berkeringat sambil menahan rasa sakit sampai membentuk lingkaran berbeda di sekitar tempat dia duduk. Hanya pada saat yang tepat di mana Qi sejati meledak melewati titik akupuntur Guan Yuan, Ling Tian akhirnya merilekskan seluruh tubuhnya saat kenyamanan yang tak tertandingi mulai meresapi dirinya. Dia merasa seluruh tubuhnya sangat nyaman dan hangat, seolah terbuat dari kapas. Terperangkap dalam perasaan ini, dia merasa seolah-olah dia benar-benar bisa terbang ke langit dari tempat dia duduk dan berputar-putar di langit. Pada titik ini, dia membayangkan dirinya berubah menjadi abadi. Membandingkan momen kebahagiaan itu, Ling Tian merasa seolah-olah semua kerja keras dan rasa sakit itu sangat berharga. Perasaan semacam ini membuat Ling Tian mengenang masa lalunya. Itu seperti seorang pecandu opium selama beberapa dekade yang, setelah berhenti selama sebulan, menyalakan sebatang rokok. Perasaan semacam ini adalah, seolah-olah dia telah kehilangan semua kekuatan dan bahkan jiwanya terasa tidak berbobot, mulai melayang ke atas dan ke bawah. Menertawakan dirinya sendiri,
Ling Tian mulai mengingat kembali semua pikiran aneh ini di dalam benaknya dan terus mengaktifkan formula ilahinya. Dengan setiap siklus aktivasi yang lewat, bintik-bintik darah di kulitnya berkurang sebagian ke titik di mana setelah berhari-hari yang tak terhitung jumlahnya, kulitnya benar-benar pulih ke penampilan kristal dan giok aslinya sebelum dia menembus sumbatannya. Menghembuskan napas panjang, Ling Tian perlahan membuka matanya, di mana seberkas cahaya bersinar sesaat. Memeriksa tubuhnya dengan sangat puas, Ling Tian kemudian berdiri, mengenakan jubah yang diletakkan di sisinya. Meskipun dia tidak tahu sudah berapa lama dia duduk di ruang rahasia ini, dia yakin itu tidak lebih dari 4 jam. Namun, jika dia tidak segera keluar dari kamar, dia yakin ibunya akan mulai khawatir. Meskipun dia mengambil kesempatan keluar hanya di tengah malam untuk berlatih seni bela diri, dia tidak tahu apakah ibunya akan takut dia masuk angin dan karenanya datang ke kamarnya di tengah malam. Untuk menutupi dia, ruang rahasia ini dibangun di dalam kamar tidur Ling Tian, untuk kenyamanan dan kerahasiaan pelatihannya. Pada usia 3 tahun, dia diam-diam mulai melubangi ruang bawah tanah di bawah kamar kecilnya untuk tujuan latihannya. Ukuran ruangan itu hanya sekitar 3-4 meter persegi, dan bagi dia yang telah berkultivasi sejak masih dalam kandungan ibunya, ini hanyalah sepotong kue. Hanya butuh beberapa malam baginya untuk menyelesaikan penggalian tanah dan bebatuan, memindahkannya ke taman tanpa ada yang memperhatikan. Dengan lembut mengetuk ubin batu kapur di atasnya, tubuh mungil Ling Tian menyelinap keluar seperti gumpalan asap dan dengan aman menangkap ubin itu tepat saat hendak menabrak lantai, meletakkannya kembali dengan lembut tanpa suara. Ling Tian tersenyum puas saat dia berjalan ke jendela, menatap dunia putih keperakan di luar jendela. Kepingan salju lembut perlahan berputar, memberikan ilusi seperti mimpi. Ling Tian tiba-tiba merasakan gelombang kesepian misterius yang memancar dari dalam hatinya. Sejak dia menyeberang ke dunia ini, perasaan semacam ini sudah biasa, seolah-olah di langit dan bumi yang tak terbatas, dia adalah satu-satunya yang hidup. Di tengah malam ketika tidak ada suara manusia, kesepian semacam ini akan muncul dengan kuat. Berada secara fisik di dunia ini, namun secara spiritual tidak termasuk di sini. Memiliki tubuh berusia 5 tahun, namun memiliki kapasitas mental seperti orang dewasa berusia 30 tahun. Perbedaan semacam ini sering menyebabkan Ling Tian tidak tahu apakah dia harus tertawa atau menangis dan juga memberinya kesedihan yang tak terkira. Dia tidak kekurangan teman manusia di sekitarnya dan keluarganya saat ini sangat harmonis. Dengan kakek neneknya menunjukkan perhatian dan kepedulian dari lubuk hati mereka dan orang tuanya terus-menerus memanjakan dan menghujaninya dengan cinta, kepada setiap orang biasa, Ling Tian sekarang berada di tempat yang terlalu tinggi untuk mereka jangkau, memiliki hampir semua yang dibutuhkan. Namun, tidak ada yang mengerti apa yang sebenarnya dipikirkan Ling Tian jauh di dalam. Tidak ada yang bisa memahami rasa dingin yang mendalam di lubuk hatinya, serta perasaan kesepiannya yang sunyi. Meskipun dia adalah inti dari ribuan orang, hati Ling Tian selamanya menyendiri. Tentu saja Ling Tian mengerti bahwa karena dia telah tiba di dunia ini, ingin kembali ke dunia asalnya hanyalah khayalan orang bodoh. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menerima kebenaran dan terus hidup sebaik mungkin. Sementara dia mencoba yang terbaik untuk melakukannya, ini tidak berarti hatinya merasa lega. Karena dia terus-menerus menekan emosinya, Ling Tian kadang-kadang merasa bahwa dia tidak tahan dengan rasa sakit semacam ini, dan penindasan semacam ini tidak dapat dipahami bahkan oleh kerabat terdekatnya. Ling Tian pasti akan terus menekan emosinya sampai akhir hidupnya, karena rahasia ini hanya diketahui oleh dirinya sendiri. Melintasi dunia melalui semangatnya, membawa kenangan lengkap bersamanya saat dia menyeberang. Perasaan semacam ini sama sekali tidak mengagumkan, hanya bagian dari kesepian saja sudah cukup untuk membuat seseorang gila. Di masa lalu ketika Ling Tian bosan, dia sering masuk ke web untuk membaca cerita tentang karakter yang menyeberang ke dunia yang berbeda dan akan sangat asyik dengan mereka. Namun, Ling Tian sekarang mengerti. Ternyata menyeberang sebenarnya adalah hal yang menyakitkan. Ling Tian menarik napas dalam-dalam, matanya berkilat dengan segala jenis emosi, nostalgia, kebencian, kegembiraan, kerinduan, kebahagiaan dan kesepian. Ada ratusan jenis emosi yang berbeda. Jika seseorang menyaksikan adegan ini, mereka akan melihat bahwa ekspresi di matanya benar-benar menyimpan seluruh kisah hidup di dalamnya. Tentu saja, mereka yang menyaksikannya pasti akan memperlakukan anak berusia 5 tahun ini sebagai iblis atau monster. Menutup matanya,
Ling Tian menahan air mata yang hendak keluar. Bagaimanapun juga, di lingkungan saat ini, hanya ada sedikit waktu yang dihabiskan untuk pemikiran sentimental seperti itu. Dia sekarang memiliki terlalu banyak hal untuk diselesaikan. Seorang sarjana terpelajar yang menangis dengan berlalunya musim di dunia yang kacau ini hanya akan dijatuhi hukuman mati dini. Tiba-tiba, hati Ling Tian berdebar saat dia merasakan sesuatu. Di luar pintunya, sepasang langkah kaki pelan terdengar, diikuti oleh suara rendah petugas wanita yang bertugas di luar kamarnya berbicara dengan nada yang sangat hormat. Ini diikuti oleh suara lembut yang dengan ringan menanyai petugas. Ling Tian hanya bisa tersenyum pahit, sepertinya ibunya Chu Tinger datang untuk memeriksanya. Saat berikutnya, Ling Tian telah meninggalkan jendela dan tiba di samping tempat tidurnya. Jubah mandinya juga telah dilepas dan digantung di kepala tempat tidur. 2 lapis selimut melilit tubuh Ling Tian dengan erat. Mata Ling Tian berangsur-angsur tertutup saat napasnya menjadi stabil dengan ekspresi damai di wajahnya. Kadang-kadang, mulutnya berkedut dan dia jelas sudah tertidur lelap dan nyaman. Tiba-tiba, terdengar derit dan pintu terbuka sedikit. Sosok halus masuk saat Ling Tian mengungkapkan ekspresi kebahagiaan dengan mata masih tertutup. Ketika orang ini masuk ke ruangan, perasaan hangat muncul dari hatinya. Orang ini adalah ibunya, Chu Tinger. Mantel beludru tebal menutupi tubuh Chu Tinger dan dia mengungkapkan senyum bangga dan puas seorang ibu. Setelah dia masuk, dia pertama-tama menutup pintu dengan lembut, takut angin dingin masuk dan membuat putranya masuk angin. Dia kemudian berjalan menuju sisi tempat tidur dengan lembut dan menatap wajah manis putranya yang tertidur lelap dengan senyum yang diberkati. Dia mengulurkan tangan kanannya dan ingin menyentuh pipi putranya dengan lembut. Tapi dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan takut tangannya terlalu dingin dan dengan cepat menarik tangannya. Kemudian, dia merentangkan kedua tangannya ke dalam mantel beludru dan meletakkannya di kulitnya sendiri. Hanya setelah beberapa saat ketika dia merasa tangannya cukup hangat, dia mengeluarkan tangannya dan dengan lembut menyentuh wajah putranya dengan senyuman kepuasan dan berkah. Dia duduk dengan lembut di samping putranya dan menatap wajah putranya dengan diam-diam dengan mata penuh kasih. Setelah dia memikirkan sesuatu, dia tersenyum lembut dan membungkuk ke depan, mencium kening putranya. Kemudian, dia meletakkan tangan kanan Ling Tian yang keluar dari selimut kembali ke dalam selimut dan mengatur selimutnya lagi. Baru kemudian dia berdiri dengan enggan dan berjalan keluar dengan lembut. Setelah suara pintu tertutup yang nyaris tak terdengar, Chu Tinger menghilang dari ruangan saat bau unik yang hanya dimiliki oleh Chu Tinger tertinggal di dalam ruangan. Di tempat tidur, Ling Tian membuka matanya yang berkaca-kaca tanpa suara. Ling Tian dapat dengan jelas merasakan setiap tindakan yang dilakukan Chu Tinger setelah dia memasuki ruangan dengan perasaan spiritualnya. Ketika dia melihat bagaimana ibunya takut tangannya terlalu dingin dan langsung menghangatkannya, Ling Tian sangat tersentuh. Pada saat itu, kata ibu, yang begitu sakral bagi Ling Tian, benar-benar menyatu dengan penampilan Chu Tinger. Dalam benak Ling Tian, ada perubahan halus saat dia mulai merasakan rasa memiliki yang mendalam. Seolah-olah dia merasa tidak akan kesepian selama ibunya ada di sampingnya. Dia mulai tertawa. Pagi-pagi sekali, dan salju belum juga berhenti. Ling Tian membungkus dirinya dengan selimut, membuatnya tampak sangat gemuk. Di kepalanya juga ada topi seputih salju dengan 2 telinga seperti kelinci di atas kepalanya dan 2 potong batu giok merah di dahinya. Ling Tian terdiam, seorang pria berusia 30 tahun seperti dia mengenakan topi anak klasik. Ini benar-benar membuatnya merasa ingin muntah. Namun, di mata orang lain, itu adalah wajah imut yang tersembunyi di topi kelinci yang imut, membuat Ling Tian yang tampan terlihat sangat imut. Dengan budidaya seni bela diri Ling Tian, dia pada dasarnya mampu mencegah dingin dan panas mempengaruhi dirinya. Suhu seperti itu pada dasarnya dapat diabaikan olehnya. Bahkan jika dia mengenakan jubah tipis, dia masih bisa bertahan melawan hawa dingin. Tapi dia masih harus mengadakan pertunjukan untuk kakek nenek dan orang tuanya, jangan sampai mereka mengomel padanya sepanjang hari. Saat beberapa orang tua melihat Ling Tian mengenakan sesuatu yang sedikit lebih tipis, mereka membuat keributan besar karenanya. Mereka bahkan menghukum para pelayan yang bertugas menjaga Ling Tian. Sejak hari itu, Ling Tian menjadi patuh. Meskipun Ling Tian merasa sangat diberkati karena semua perhatian dan perhatian yang diberikan keluarganya kepadanya, dia mengalami sakit kepala yang sangat besar ketika mereka terus-menerus mengomel. Ling Tian sudah cukup tinggi, kira-kira setinggi anak berusia 7 hingga 8 tahun.
Alisnya seperti pedang, memotong secara diagonal. Di bawah mereka ada sepasang mata hitam pekat dan hidung mancung. Kulitnya sangat cerah dan terlihat lebih cantik daripada seorang gadis kecil. Setelah pelayan-pelayan membersihkan wajah Ling Tian berjalan menuju ruang belajar orang tuanya. Setelah beberapa langkah, suara embusan terdengar dari belakangnya. Saat Ling Tian menoleh untuk melihatnya, sebuah bola salju besar terbang ke arah wajahnya. Beberapa butir salju mendarat di pakaiannya, segera mengubahnya menjadi dingin. Ling Tian bingung, siapa yang berani menyentuhku? Harta karun keluarga Ling, di rumah keluarga Ling. Dia tidak bisa membantu tetapi berhenti dan berbalik untuk melihatnya. Pelayan-pelayan di sampingnya terkejut sampai wajah mereka menjadi pucat saat mereka buru-buru menjaga di depan Ling Tian dan berteriak, "Siapa? Keluar!" Setelah itu, cekikikan terdengar saat seorang bocah laki-laki berusia 7 hingga 8 tahun berjalan keluar dari hutan bambu di sampingnya dengan senyum nakal. Ling Tian kemudian memfokuskan pendengarannya dan mendengar langkah kaki yang bergerak menjauh dari hutan bambu. Ling Tian tidak bisa menahan senyum misterius. Para pelayan-pelayan kemudian menghela nafas lega dan berkata dengan kesal, "Jadi itu Tuan Muda Zen. Tuan Muda Zen benar-benar nakal, tapi ini Tuan Muda kecil. Anda tidak boleh melakukan ini lagi di masa depan. Jika kecil Tuan Muda akan terkejut, pelayan ini tidak akan mampu menanggung konsekuensinya." Ling Tian kemudian tertawa dan berkata, "Tidak apa-apa, siapa adik laki-laki ini?" Pada saat yang sama, keraguan muncul dari hatinya, "Tuan Muda Zen. Siapa dia? Ini adalah pertama kalinya saya melihat seseorang yang berani bersikap kasar kepada saya setelah 5 tahun." Ling Tian kemudian mempelajarinya dengan cermat, meskipun senyum nakal di wajahnya, bibirnya tipis dengan wajah kurus. Sementara wajahnya penuh senyum, tatapannya dingin. Cara dia memandang Ling Tian seperti ular berbisa yang melihat mangsanya. Tatapan itu sepertinya bahkan mengandung kebencian yang mendalam. Ling Tian terkejut, mengapa seorang anak yang begitu muda memiliki kebencian yang begitu dalam terhadapnya. Pembantu pelayan yang memimpin jalan kemudian berkata dengan hormat, "Ini adalah Tuan Muda Ling Zhen, putra Tuan Muda Ling Kong." "Ling Kong? Siapa Ling Kong?" Ling Tian terus bertanya dengan ragu. "Saudari Qiu Yue, jadi ini Tuan Muda Tian. Aku tidak tahu kalau Tuan Muda Tian begitu ramah." Bocah itu berjalan ke depan sambil tersenyum, "Ayahku adalah Ling Kong, dan kamu pasti adik laki-laki Tian kan? Kamu benar-benar imut." Ling Tian kemudian mencibir di dalam hatinya, "Bocah cilik, apakah menurutmu kamu akan bisa melawanku?" Ling Tian kemudian menarik tangan Ling Zhen dengan penuh semangat dan berkata, "Kamu? Haha, aku sudah bisa meminta seseorang untuk bermain denganku. Di mana kamu tinggal?" Ling Tian kemudian berpikir pada dirinya sendiri, "Kebetulan, yang kalian atur hari ini mungkin untuk mengirim bocah ini ke sebelahku, kan? Hahaha, kalau begitu biarkan aku mengikuti apa yang kalian rencanakan." Kedua bocah itu kemudian mulai berbicara satu sama lain dengan berbagai niat di hati mereka. Seolah-olah Ling Tian tidak tahan dengan hawa dingin, dia gemetar dan berkata dengan wajah pucat, "Betapa dinginnya." Ekspresi jijik dengan cepat melintas melewati mata Ling Zhen, sebelum Ling Zhen bertanya dengan prihatin, "Jika adik laki-laki Tian kedinginan, kamu harus segera mengikuti saudari Qiu Yue ke tempat bibi. Kita bisa bermain lagi saat kamu bebas." Qiu Yue lalu berkata sambil tersenyum, "Tuan Muda Zhen sangat bijaksana. Tuan Muda Tian, mari kita pergi dengan cepat. Tuan dan Nyonya tua seharusnya sudah cemas menunggu." Ling Tian menjawab dengan anggukan sebelum berkata dengan enggan, "Baiklah kalau begitu. Sampai jumpa, Saudara Zhen. Aku akan mencarimu nanti untuk bermain." Dia kemudian berbalik untuk pergi, merasakan tatapan terbakar di punggungnya. Bibir Ling Tian berkedut dan dia tersenyum misterius. Ling Xiao dan Chu Tinger duduk di samping satu sama lain sementara Ling Tian duduk di seberangnya, menghabiskan bubur terakhirnya. Setelah Ling Tian berdiri, Chu Tinger menariknya ke dadanya dan mengeluarkan serbet, menyeka mulutnya dengan lembut sambil memarahinya sambil tertawa. Anak ini selalu tidak membersihkan mulutnya setelah dia selesai makan. Dia seperti seekor kucing kecil. Ling Tian bersandar pada ibunya dengan perasaan damai muncul dari dalam dirinya. Wajah Ling Xiao penuh senyum saat dia berkata, "Bantu Ling Tian untuk merapikan sedikit dan kita akan menemukan ayah." Ayah sibuk mencari guru untuk Ling Tian beberapa hari terakhir ini. Dia mungkin telah menyelesaikan masalah ini sudah. Chu Tinger menjawab dengan, "Oh," sebelum bertanya dengan penuh minat, "Guru. Saya ingin tahu,
cendekiawan mana yang telah ditemukan ayah? Ling Xiao menjawab, aku juga tidak tahu. Tapi, bagi mereka untuk mendapatkan persetujuan ayah, itu pasti tidak salah. Kebanggaan kemudian memenuhi wajah Chu Tinger saat dia berkata, tidak peduli siapa gurunya, Tianer kecil kita yang cerdas pasti akan bisa belajar dengan baik, kan? Saat dia mengatakan itu, dia dengan lembut mencubit pipi Ling Tian. Ling Tian tertawa getir di dalam hatinya. Kemudian, dia memikirkan sesuatu dan bertanya, Ibu, saya melihat seorang anak bernama Ling Zhen dalam perjalanan ke sini. Siapa dia? Ling Zhen. Ling Xiao dan Chu Tinger saling menatap sejenak. Kemudian, Chu Tinger menjawab, dia adalah putra satu-satunya dari paman keduamu, Ling Kong. Beberapa tahun ini, dia mengikuti paman keduamu ke peternakan kuda barat laut. Aku percaya paman keduamu seharusnya sudah kembali. Itu kalian berdua seumuran dan bisa bermain bersama di masa depan. Paman kedua, bukankah kakek hanya memiliki satu anak laki-laki? Ling Tian bertanya dengan ragu. Hahaha, bocah cilik. Paman keduamu adalah seorang yatim piatu yang diadopsi kakekmu saat itu. Ketika dia dewasa, kakekmu mengambilnya sebagai anak baptis. Setelah ibumu melahirkanmu, paman keduamu dikirim ke barat laut oleh kakekmu. Menghitung tahun, sudah 5 tahun. Waktu benar-benar berlalu. Paman keduamu sangat cakap dan kamu harus menghormatinya saat bertemu dengannya nanti. Oke, Ling Tian menundukkan kepalanya saat wajah yang tidak pernah dia lupakan muncul di benaknya, orang yang mengungkapkan niat membunuh kepadanya ketika dia masih kecil. Dia kemudian tertawa sendiri, Ling Kong. Hahaha. Akhirnya kau kembali. Ini semakin menarik. Hal-hal hari ini mungkin diatur oleh Anda juga, bukan? Hahaha, karena kamu berusaha keras untuk membesarkan putramu dengan baik, tuan muda ini juga akan bermain dengan kalian berdua dengan bahagia. Hehe,